Logikanya duit terbesar dari mereka. Duit dari kita juga besar. Iya. Setelah mereka masuk dipotong loh, kalian bayar. Kita itu bayar. Jadi ini yang lagi mau kami urus. Pembayaran kalian itu apakah nanti bisa diperkecil? Wah, jadi cuman 1.600 Hongkong dolar. Aturannya kan sebenarnya segitu. 1.600 potongan maksimal 1.600 Hongkong dolar selama 6 bulan. Lah Filipina itu biar Mas. Filipina bayar di sono. Bayar di waktu proses. Oh, jadi Filipina. Pas ini nih orang sama kota Brazil. Jadi dek. Kan Mas gawe iki lho Mas. Sampeyan coba gawe PT dhewe. Kayak sama dia. Nah, gawe PT dhewe yang zero cost. Terus yang gaji karyawannya sama. Ya sementara kita memberangkatkan kecil-kecil dulu. Terus yang Soalnya uang akomodasinya di Indonesia siapa yang ngasih kalau zero cost? ya majikan. Enggak, 1.600 itu aja loh semua rono kabeh. Iya. Enggak usah jero kas 1.600 itu loh semua Itu kabeh. Mbak sing komen nang gonan kuwi kasih pengen ini. Iya, maksudnya zero cost itu loh, biaya yang di Indonesia itu siapa yang mengikutkan? Ya biaya Kalau sendiri. minta zero cost. Biaya sendiri. Dia biaya sendiri terus akomodasi di Indonesia. Nah, makanya Bukan, enggak. Kalau zero cost tetap enggak bisa. Ya, tetap enggak bisa. Kalau zero cost. Kalau toh pun memang bisa dengan zero cost, kemungkinan kita enggak payu di agent Hongkong. Oh iya, Kita enggak payu. Kan kita semua berharap dari Hongkong yang ngasih semua. Oke. Misalnya gini, dalam satu agensi aja itu meminta uang majikan aja lebih dari 5.000. Satu agent di Hongkong dimintain duit 5.000 untuk biaya anak Indonesia proses itu lebih dari 5.000 aja. Agent itu sudah nggak mau pakai PT kita. Jadi ini yang sebenarnya mau coba saya mau sampaikan, karena ini adalah urusannya agensi Hongkong dengan PT di Indonesia. Lah agensi di Hongkong dan PT di Indonesia yang melegalkan urusan itu adalah KJRI. Ya enggak? Jadi pusatnya pangkalan kono ya. Lah, tadi kan agent. Heeh. KJRI punya banyak agent yang dibawahi atas naungannya dia, yang kontraknya bisa dimasukin. Heeh. Lah, PT di Indonesia KJRI juga punya datanya. Harusnya KJRI ini kan tahu cerita antara agent dan PT ini, masa nggak tahu? Masa nggak tahu, Pak? Pura-pura nggak tahu ya, Pak? Aduh. Atau masa bodoh ya, Pak? Aduh, kayak gitu. Jadi kalau tahu itu supaya digunakan sedemikian rupa gitu loh. Jadi karena memang sekali lagi pengurusan ini diserahkan ke pihak swasta, Mbak. Jadi pemerintah itu cuma sebagai fungsi kontrol dan pengawasan. Nah ini loh yang diomongin sama Pak Mahfud MD, yang menyatakan di DPR bahwa negara kita itu sudah korupsi, itu sudah menjadi segojangan. Pak Mahfud sih ngomong, aku takutnya nanti kalau saya memaham dari beritanya Pak, dari nonton Pak Mahfud diskusi dan ditanyai oleh anggota dewan. Nah, itu korupsi kalimatnya ada. Korupsi itu dari yang paling rendah sampai paling atas itu, Mas. Jadi umpamane sing cilik dipateni, sing dhuwur gak bakalan iso, angel. Nah, dari swasta sendiri kan kita juga punya kenalan. Gak ada yang membayar segitu, kurang ya kan. Itu loh dari kita punya kenalan yang ngurusin agent PT di Indonesia, ya kan. Oke lah, makanya menghilangkan sama sekali itu akan sesuatu yang menjadi berat pastinya. Karena sekali lagi agent di Hongkong akan milih-milih PT. Jadi pada saat agent itu ada approve, ada namanya agreement, kesepakatan, kan ditanya juga, kamu lisensinya KJRI sudah ada belum? Sudah ada dalam
lisensinya KJRI. Makanya fungsi kontrolnya ya di KJRI. Berarti harusnya yang harus mengapa ya Mas? Itu tuh harusnya KJRI ya Mas? Pasti. Oh. Mengontrol dan mengendalikan itu sebenarnya dia bisa. Tapi kalau menurut aku sekarang itu kok KJRI itu kayak dikendalikan ini malah enggak. Dia bukan pengendali tapi kayak dikendalikan malah. Bener nggak sih? Bukan. Iya. Kita nggak tahu yang ada di dalam sana, Mbak. Apakah dia yang dikendalikan atau justru dia yang mengendalikan sendiri? Oh. Kita nggak tahu itu. Ya. Pada fakta dan kenyataannya potongan-potongan yang masih 2.800, 3.000, 3.200 masih ada. Dan ketika Betul. itu makanya hari ini nanti tamu yang datang ini nanti cerita tentang itu. Oh iya iya. Iya loh aku heran kok iso enek sing potongan 3.200, enek sing Ya. potongan 2.800 Nah. terus sekarang piye? Itu mungkin karena datanya ada pembetulan. Iya tapi pembetulan data kan nggak sampai segitu Mbak. Nggak kalau harus Waalaikumsalam. salah. Hai, piye sehat? Hah? No. Enggak dah. Dan saya Jadi kita ya kita nggak tahu tapi di lapangan itu kan ngerti karena anak-anak kan cerita, kita kan nerima ceritaan mereka, akhirnya logika kita menyimpulkan karena kita manusia yang bisa berpikir toh. Potongannya gue kata piye liwat ndang rene, kok cepat sepatu deh. nah liwat ndang rene dicepot nang kene. Nah jadi sekali lagi buat teman-teman, sekali lagi sampaikan aja dan ceritakan saja, dan saya loh megang surat hutangnya mereka Oh gini ya Mas, yang sampai pembayaran. coba sama jelaskan kepada pemirsa ya, pemirsa kabeh. Aslinya potongan itu berapa sih? Potongan kita itu piro? Yang diberikan pemerintah ke kita itu piro? Yang peraturan resmi sudah tercatat Iya. di surat keputusan. Nah ini KEPK, jumlah pembebasan biaya PMI. Oh, tolong share ke teman-teman biar paham dulu. Enek pirang lembar ini, no enek pirang lembar iki ya arep diwaca. Iya. Nah, di sini semuanya ada, labelnya ada. Pokoknya dalam ini kalau kita baca biaya yang dibebankan kepada mereka itu habis pengacara aku semoco iki wis ngerti iki. Nah ini tinggal di print satu-satu kemudian dipahamkan. Nah ini kalau kita rubah ke dalam bahasa kantonis kemudian kita serahkan ke majikan, jadi majikan itu bisa, Majikan kira-kira belum mau coba ora? iya persoalannya itu harusnya mau supaya Nah, mempermudah teman-teman. kalau majikan mau baca berarti itu harus ada izin dari pihak KJRI. Iya paling tidak legas. Tapi cap Garuda iki wis jelas sebenarnya. Iya sih. Karena KJRI itu hanya perwakilan pemerintah, tapi yang membuat undang-undang ini kan bukan KJRI. Iya. Tapi kalau ini dikasih legasnya dia ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dikasih legas juga nggak ada masalah. Ini di translate ke dalam bahasa kantonis, kemudian diresum. Ini dasarnya terus resum. Resum itu lebih pendeknya, disingkat, dirangkum. Pada inti dan dasarnya peraturan ini menjelaskan tentang kan gitu. Jadi di sini ada, makanya ini yang menjadi rujukan. Yang menjadi rujukan nantinya kalau kita ada potongan terhadap teman-teman. Nah iya Mas, iki potongan iki yang resmi piro sih? 1.600 Kali 6. Jadi teman-teman, potongan resmi yang sudah ditandatangani pemerintah ya. Iya, dalam peraturan Dalam peraturan itu adalah $1.600 kali 6 ya. Jadi kalau kalian misalkan merasa kalau potongan kalian itu lebih dari itu, kalian bisa protes ke agen sekalian atau bisa protes ke PT ya. Utamanya itu PT. KEPK 214 juga pembebasan. Ini resmi. Oh iya wes resmi ya teman-teman. Jadi 1.600 enggak ya, ini belum 1.600 kali 6 itu dirubah. adalah resmi. Belum ada 1.600 perubahan kali 6 undang-undang adalah yang baru. sekitaran $9.200 ya. Apa ini? Kalau di total. $9.200 ya, kira-kira ya. 6 kali 6 kan 36. 6.000 tambah 36, 9.600. 6 kali 6 telur ya. Akhirnya telur.
kakean duit ya. Jadi 9.600 itu batas maksimal potongan yang harus teman-teman bayar. Kalau sampai melebihi itu tak kirim nang sampean ya. 9.600 itu kalau di kalkulator adalah 18.105 ya. Kita hitung aja 19 juta gitu ya, tergantung kurs. Jadi kalau potongan kalian itu lebih dari itu, kalian bisa melakukan protes ya. Mbak, Kalian saya kirim di teman sampean bikin konten. Kalau enggak nanti tak printin. Kita printin semua. Ya dalam peraturan ini sampean waca dhisik. Ya, aku tuh sampean screenshot. Jadi sampean gawe bisa. Oh iya wis engko iki iki kan lagi konten. Aku seneng nek konten ngene. Lah, Nek konten berbau ngene iki rada seneng. Ben diwaca. Jadi hal semacam itu ya teman-teman. Jadi entah apa yang terjadi, sekali lagi saya tidak menyalahkan dari sisi pemerintah juga. Saya juga tidak bisa ngomong teman-teman yang benar. Jadi kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mendudukan sebuah persoalan pada semestinya ini loh yang harus menjadi perjuangan. Kita dudukan segala persoalan. Ya di mana letak kemelesetan yang terjadi selama ini. Jadi itu yang harus teman-teman bisa tahu, bisa ngerti, bisa memahami, dan harus bagaimana. Jadi saya rasa cuma di situ. Kembali lagi ya, teman-teman harus tahu Kepka itu nanti di tangan ya. Ada beberapa orang yang mencibir mocong ini gak gelem ya wis gak apa-apa, bebas mau baca monggo, enggak juga monggo. Tapi kalau kalian ada yang kena masalah atau potongan, ya sekali lagi ayo kita diskusikan, karena ini permasalahan yang dari dulu gak ada habisnya kan. Ya, kan zaman gak enak. Zaman gak enak tetap Tapi enak. masih mending lah, dulu awal kan 3.000 kali 7. Iya. Terus mending 5 bulan, potongannya 5 bulan. Sebenarnya sudah ada Banyak perubahan lah. banyak perubahan, cuma ya Cuma kalau teman-teman pesan saya sih ya, saya bukan membela dari sisinya di Hongkong kayak gitu ya. Kalau teman-teman ingin biayanya lebih rendah, ya kualitas kerjanya itu diperkuat lah mentalnya. Nanti ngadepi majikan Hongkong sing koyo opo, jangan sampai nanti di sini hanya bertahan karena potongan kayak gitu. Jadi pokoknya saling mengimbangi lah supaya kita tuh benar-benar kerja ke Hongkong itu bisa sampai finish kontrak. soalnya Tapi kan enak tuh nek potongan masih majikannya nyengit kan enak. Nek potongannya sithik majikannya nyengit pun kan nek potongannya sithik kan tidak apa-apa. Lah saiki Makanya potongannya akeh kalau majikannya nyengit. Kalau seperti ini kan yang dirugikan kan majikan, karena majikan itu kan bayar. Aturan di Hongkong itu kalau mempekerjakan pembantu, terus kerja 1 minggu ngebreak, Loh, pembantunya nggak ada masalah karena dia nggak rugi karena nggak ada ini. ya rugi loh, kan potong gaji mbak. Nah makanya kan dibilangnya kan kalau nggak potongan bilangnya 70. loh, potongan rendah. Saya tadi bilang potongan rendah, majikannya nyengit kan no problem. Potongannya dhuwur, majikannya nyengit. Itu loh. Jadi bebannya mereka nambah. Kalau dari aku sih sebenarnya majikan yang Terus ditambah naik ku, lek interminute break angan golek majikan alah iku tambah mumet naik. enggak, yang penting sebenarnya kita itu bertahan aja dulu. Iya, makanya Kita siap. itu bertahan aja Loh, dulu. nggak apa-apa kita yang di sini itu nggak apa. Nggak ada masalah, Nah, makanya iya. kita itu bertahan aja dulu. Siapapun teman-teman yang sudah mungkin 20 tahun, 10 tahun di Hongkong pasti pernah mengalami majikan sing koyok lampir, setan, demit, iku wis mesti. Hantu blau. Tapi jawabannya mereka bisa finish atau tidak hanya di diri kita masing-masing. Iya, Kita kuat bertahan. atau tidak kayak gitu. Kebanyakan sekarang ini yang kita dengarkan itu mereka bekerjanya nggak kuat ngadepi lampir, setan, demit kayak gitu. Jadi ini yang Ya perlu- karena mereka nggak belajar di PT. Kenapa nggak belajar di PT? Ya PT ini nggak bisa biayai untuk pembelajaran. nggak sekarang pun kalaupun anak-anak suruh masuk ke PT itu loh wis males. Males lagi. Heeh. Soalnya mereka Ya itu berarti masalahnya adalah males di PT gara-gara ya juga potongan gede wis diseneni. Padahal dengan diseneni iku piye? Kan Kalau jadi tahes. kalau menurut aku tuh bukan potongan gede loh kalau dibandingkan dengan gaji kita loh ya.
kita tuh masih menikmati hasilnya. Orang kita mau buka lapak, kita mau beli sawah, mau nandur, itu kan pasti mengeluarkan uang dulu, baru kita nanti panen. Kalau kita kontrak kerja 2 tahun, contoh, sekarang potong gaji lah, taruhlah 2.500 paling mahal ya, 2.500 dikalikan 6. Sedangkan kita kontrak kerjanya kan 24 bulan, dikurangi 6 bulan. 1 bulan sudah selama 6 bulan, 5 bulan itu kita masih punya sisa, kayak gitu loh. Pada intinya kita kurang bisa mengerti proses ini. Adalah proses. Ya itu hitunganmu kan, hitungan peraturan 1.600. Iya wes, oke, nggak usah ngomongin 2.500. Peraturan yang kita pakai peraturan. Kamu kan dengar sendiri. Dasarnya peraturan. Oke, 1.600 dikalikan 6 itu aturan. Iya kan? Nah makanya sebenarnya 1.600 oke, banyak agent yang ngasih uang 1.600 karena kan mereka kenapa kok gajinya potongannya lebih, kebanyakan mereka beda datanya nggak sama. Masalahnya nih Kalau beda data itu hasilnya miskat biaya. sudah sejak dari dulu. Makanya kan mereka menambah biaya karena apa? Dia suruh ngurus sendiri, nggak bisa yang bersangkutan. Berarti Makanya masalahnya tetap pasrah. nang Indonesia. Oke, sekarang ini enggak. Kita bahas yang kamu tadi 2.500 dan 1.600. Kita berharap ya itu case beda. Ya. Berubah data case beda. Ya kan? Yang kita bahas sekarang adalah 1.600 ini. Kita kembalikan ke 1.600 menjadi peraturan. Di peraturan gitu loh. Berarti kalau 1.600 kan seharusnya majikan kan membayar segitu. Itu harus dibayar majikan 9.600 ke PT, ya kan. Sedangkan aku nggak ngerti lagi nih, aku nggak ngerti karena aku bukan orang PT dan aku bukan orang agent dalam membeli satu anak di Indonesia itu ngasihnya untuk biaya pendidikan dan macam-macam itu berapa, kan seperti itu kan harusnya ada. Dan itu rinciannya yang pegang pasti KJRI, ketentuan itu pasti KJRI yang diserahkan ke PT. Ketika PT nanti nyetorin duit dan ada agreement, itu peraturan dasarnya ada di KJRI. Dan semua itu pusatnya hasilnya KJRI ya. Perputaran dari mereka itu hasilnya pusatnya Di KJRI. KJRI apa BP? KJRI. Karena gini nih, PT di Indonesia itu harus melewati BP2 PMI itulah. Ini harus dilegasi, ya kan? Tapi KJRI juga wajib tahu PT yang berhubungan dengan agent di Hongkong di sini. Ya kayak gitu toh. Ya, masih nanti kita bahas itu. Nanti dibahas lagi ya teman-teman. Ini mau ganti topik. Seperti itu ya Mbak Cici. Ya. Ya, KJRI nanti mudah-mudahan yang bisa menjadi KJRI itu aslinya adalah penengah bagi semua BMI, solusi PT dan agensi sama majikan. Aslinya KJRI adalah memiliki peran yang sangat penting buat perputaran ini ya. Oke. Jadi Sip. saya harap KJRI harus benar-benar bisa merangkul kita semua. Samen aja ya, samen terdaftar kan di KJRI. Nanti panggil siapa? Resmi, kan? Saya tidak tahu. Terima kasih, see you next video, bye bye.